Assalamualaikum Mas Bro, ya balik lagi. Kita kali ini akan bahas tentang saham. Di sini kita akan bahas salah satu saham yang ada di portofolio kita Mas Bro, yaitu Adaro Energi Tbk ya. Mas Bro pasti tahu ya, ini yang termasuk salah satu emiten idola ya. Di sini Adaro itu lagi naik ya sekarang ya. Kita akan bahas di sini gimana investasinya terus atau tradingnya kalau Mas Bro ingin main di Adaro ini. Oke, kita langsung lihat aja di sini Mas Bro, di portofolio kita ya, Adaro nomor 1. Dan di sini sekarang udah persentasenya udah naik 1,45 setelah 2 minggu ini minus terus. Dan hari ini itu plus, tapi masih jalan sih pasarnya. Ini baru jam 2 kurang seperempat, jadi masih jalan, belum closing hari ini. Tapi ini udah gain ya, seneng banget ya. Udah selama 2 minggu tuh kita minus terus, sekarang udah naik. Dan waktu kita lihat kita main di sini berapa lot nih? 150 lot ya, 150 lot untuk Adaro. Oke, terus kita AVG-nya itu berapa nih? Di sini nggak ada ya AVG-nya. Oh, ini AVG price-nya 1.217 ya, kita beli di harga segitu. Dan untuk saat ini udah berapa? Coba kita lihat Mas Bro. Nah, ini dia, kita udah analisa Adaro. Nah, Adaro itu kalau misalnya Mas Bro lihat di history dari grafiknya Mas Bro, itu memang ya setiap akhir tahun itu dia naik ya. Seperti ini di bulan Desember 2020, Desember dan Januari lah. Akhir dan awal tahun tuh selalu di atas. Bisa dilihat di Desember dan Januari 2019 juga di atas. Coba kita lihat yang lebih lama lagi. Nah, ini lebih lama lagi. Tahun 2018 19 ya di sini ya. Ini turun kalau di sini. Nice. Jadi selama 2 tahun belakangan ini setiap akhir tahun dan awal tahun itu posisinya itu chartnya di atas. Dan memang kalau di bulan ini ya, di market crash Maret 2020 itu hampir semua saham itu turun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah worth it jika Mas Bro itu masuk di Adaro untuk saat ini? Dan kita bahas dulu apa sih sentimen positif. Kita baca sentimen masa gini ya. Oke, sentimen positif saat ini adalah harga batu bara acuan Mei 2021 naik ya. Permintaan masih menguat ya, akhir Mei, sekarang Juni. Ini jadi batu bara itu memang naik. Terus yang paling berita yang paling membuat Adaro ini naik itu kayaknya ini Mas Bro. Indi, Adaro dan PTBA gencarkan bisnis non batu bara. Jadi kan harga batu bara tuh memang naik turun ya, batu bara ya. Mas Bro bisa lihat di sini ya, grafik acuan batu bara. Bisa dilihat dari bulan Maret segini ya, $84. Terus April itu 86 dan terakhir kemarin Mei itu $89. Jadi istilahnya itu grafiknya semakin naik. Ditambah lagi dengan berita bahwa Adaro itu ya sama Indi dan PTBA itu akan gencarkan bisnis non batu bara. Jadi kan emang bisnis batu bara itu kan bisnis yang tergantung dengan harga pasar ya. Beda dengan bisnisnya Unilever misalnya. Kalau Unilever misalnya, oh gue mau jual Rinso 100.000, terserah dia kan. Nggak ada pasar yang akan protes. Paling-paling nggak beli gitu ya. Tapi kalau batu bara kayak gini beda, karena kita mau jual itu tergantung mereka, tergantung harga pasar. Jadi nggak bisa seenaknya, gue mau jual batu bara $1.000 per ton, itu nggak bisa. Jadi ngikutin harga pasar. Jadi bisnis batu bara, perusahaan dengan istilahnya itu produknya itu batu bara, itu pasti sangat ditentukan oleh harga pasar. Seperti itu Mas. Jadi kalau misalnya harga batu bara naik ya harusnya itu sahamnya juga naik. Turun ya turun, seperti itu Mas Bro. Kita bisa dilihat di sini sedikit dari fundamental dari Adaro. Jadi bisa dilihat di sini Mas Bro, ekuitasnya ya, ekuitasnya dari Adaro itu flat-flat aja, tapi di tahun 2021 di semester pertama itu malah turun ya. Tadinya 65.000 miliar, sekarang hanya 59.000 miliar. Jadi ada penurunan sedikit dari tahun lalu. Oke, untuk keuntungannya ya, untuk ekuitasnya ini ya. Terus untuk keuntungannya, net profitnya itu turun juga, yang bisa dilihat. Tapi ya lebih bagus daripada tahun 2018 dan tahun 2015, 16, terus 17 naik, 2018 turun, habis tahun itu 2019 naik, dan terakhir di kuartal pertama itu turun sedikit karena memang
Di sini penjualannya juga turun kan. Oke, kita lihat di sini untuk BBV-nya. BBV-nya Adaro itu kalau menurut saya itu sedang murah saat ini. Karena di sini ya dijual dengan harga 0,65 kali, dan biasanya Adaro itu dijual rata-rata sebelum tahun 2019 tuh 1 kali ke atas. Terus di sini Mas Bro bisa lihat rasio hutangnya, hutang dibagi ekuitasnya itu 0,57. Jadi istilahnya masih hutangnya masih oke lah. Kalau misalnya kita tadi lihatnya INDF, Indofood, atau CBB itu 1 kali hutangnya. Jadi hutangnya sama ekuitasnya hampir sama gitu ya. Kalau ini hutangnya lebih sedikit dari ekuitasnya. Jadi ya istilahnya masih oke lah. Tapi sebenarnya ini masih harus di breakdown lagi sih sebenarnya. Ini kan hanya global kalau di sini. Mas Bro, kita lihat dikit aja kok di sini ya. Oke, jadi intinya untuk Adaro itu tiap tahun masih untung, dan PBV-nya itu dijual lebih murah daripada harga aslinya untuk saat ini ya. Coba kita lihat untuk detail dari chartnya. Kita lihat, kita udah analisa di sini Mas Bro. Di sini kita tarik garis kuning atas yang di bawah ini adalah resisten. Jadi di harga 1160 garis kuning yang pertama, kita ganti aja garisnya ya. Oke, biar keren. Ya, untuk di garis kuning itu 1160 itu resisten di Adaro itu kuat banget. Istilahnya dia mantul berkali-kali. Jadi selama dari awal akhir tahun 2020 ya, itu dia mantul di sini aja. Jadi istilahnya 1160 aja mantul, turun lagi, turun lagi. Jadi istilahnya menurut saya ini kuat banget resisten di sini. Nah, untuk hari ini Adaro lagi di atas angin ya, naik lumayan gede. Dia bahkan udah tembus target pertama, target kedua, dan dia mau nembus target yang ketiga di 1245. Dan kalau misalnya Adaro ini sampai tembus ya, dia bisa masuk ke target yang ketiga di sini Mas Bro. Di sini kayak seperti balik lagi ke bulan April. Ya, di sini juga resistennya kuat banget ya. Hati-hati di sini, ini kuat banget nih, mantul. Dan kalau misalnya ini nggak kuat, dia bisa mantul turun ke sini lagi ke sekitar 195 gitu. Tapi kalau dia lanjut Mas Bro, itu bisa seperti di bulan Maret 2021 dengan target price itu 1310 Mas Bro. Jadi Adaro ini lagi penentuan ya. Jadi di angka ini 1245 itu kuat nggak? 1240, dan ini udah tembus Bro. Ini barusan diupdate ya. Lihat. Nah, ini ada Marubozu, gila. Oh, turun lagi karena ini marketnya masih jalan, dan sebenarnya ini harganya udah tembus ya, udah tembus di 1245 Mas Bro. Udah nembus, dan target berikutnya tentu aja ada di sini Bu, 1260 ya. Kita coba aja berdoa Mas Bro, karena memang kita main 150 lot nih di sini ya. Ya, seneng banget ya. Kemarin tuh kita minus aja ya, karena di bawah ini saya beli sekitar di sini nih Mas Bro. Saya kira mau naik. Jadi saya beli tuh waktu itu di sini ya. Saya kira tuh mau naik ya, dari sini tuh mau gitu. Ternyata masih turun, mantul aja di sini. Waduh, deg-degan aja. Terus alhamdulillah sekarang udah mulai reversal, naik lagi. Keren ya. Oke, terus di sini Mas Bro bisa dilihat ya. Nah, kalau misalnya mau nyamain yang di sini, dan target price-nya itu di sini di 1310, syaratnya Mas Bro, MA5 itu tembus MA30 ya. MA5 tembus MA30, dan ini udah berhasil di hari ini. Jadi MA5 udah crossing MA30. Dan kalau misalnya si MA30-nya crossing MA60 Mas Bro, crossing seperti ini, jadi keadaannya lag seperti ini ya, yang udah kita warnain ini ya. Ini MA5-nya tembus MA30, tembus MA60. Terus di sini MA30-nya tembus juga MA60. Jadi nanti bisa tembus untuk target harganya 1310. Ya, tapi kalau misalnya ini nggak bisa nembus ya, berarti kemungkinan ya sampai sini aja Bro. Nanti dia mantul lagi. Ya sampai sini nih, sampai target ini, nanti dia akan turun lagi. Tapi coba kita tunggu dulu Mas Bro ya. Tapi kita udah terlanjur masuk ya, kita doa aja supaya naik kan gitu ya. Ini tunggu aja si yang garis warna hijau itu tembus garis warna
merah muda ini Mas Bro, pinknya. Dan target kita tentu aja di atas ini Mas Bro, 1310. Oke, bagi Mas Bro yang pengen bagus nggak sih kalau Adaro ini disimpan dalam jangka panjang? Kalau ini kan kita hanya trading dalam jangka waktu medium ya. Jadi ini bukan jangka cepat juga. Jadi kalau beli sekarang jual besok itu enggak. Kalau ini untuk naik itu butuh waktu sekitar 1-2 bulan gitu. Kalau saya itu biasanya tradingnya seperti itu Mas Bro. Jadi istilahnya itu nyimpen dalam jangka medium, 3 bulan, 4 bulan seperti itu ya. Oke, bagus nggak kalau misalnya Adaro itu disimpan dalam jangka panjang gitu. Kalau dilihat dari fundamental perusahaannya itu kan lumayan bagus ya. Tapi yang namanya perusahaan batubara Mas Bro itu sangat berpengaruh pada harga batu baranya. Jadi dia itu nggak berdiri sendiri seperti itu. Jadi Mas Bro harus pelajari lagi kalau misalnya Mas Bro mau nabung di Adaro itu harus pertimbangkan juga harga dari batu baranya Mas Bro. Oke, jadi kalau saya sih kalau Adaro itu lebih prefer untuk setahun gitu ya, beberapa bulan sampai setahun gitu. Jadi nggak lebih dari setahun kalau mau nyimpen Adaro. Oke ya, mungkin segini aja informasi dari kita Mas Bro. Dan kalau dilihat dari grafiknya memang Adaro ini mau naik ya, targetnya 1300 kalau saya sih. Tapi ini bukan mempengaruhi Mas Bro buat beli ya, atau mempengaruhi Mas Bro buat jual ya. Jadi kita hanya bagi share info aja Mas Bro. Kalau misalnya keputusan semua ada di tangan Mas Bro sendiri. Oke, sampai ketemu di